Sukses memetik hasil yang cukup memuaskan di 3 laga pertamanya. Ruben Amorim sempat digadang-gadang akan mengembalikan kejayaan Manchester United. Apalagi di pertandingan ketiga Amorim bersama Setan Merah, anak asuhnya sukses menghancurkan Everton dengan skor cukup menjanjikan 4-0. Sejak saat itu seakan mata sepak bola tertuju kepada sosok pelatih asal Portugal ini. Kedatangannya seolah akan mampu mewujudkan mimpi para penggemarnya untuk mengembalikan tahta Manchester United sebagai salah satu tim penguasa Eropa, layaknya MU di era Alex Ferguson. Akan tetapi gembar-gembor itu seketika disenyapkan oleh pasukan Mariam London. The Gunners yang kini tengah bersaing di papan atas klasemen untuk memperebutkan tahta Liga Inggris, seolah memperlihatkan kepada Ruben Amorim jika Liga Inggris tidaklah semudah itu untuk ditaklukkan. Kekalahan 2-0 atas Arsenal di Emirates Stadium cukup memberikan pukulan telak bagi Amorim. Di laga berikutnya yang seharusnya lebih menguntungkan bagi tim Setan Merah, karena mereka akan bermain di rumah sendiri untuk menjamu Nottingham Forest. Apalagi Amorim memiliki track record yang cukup menjanjikan sebelum hijrah ke Old Trafford. Bersama Sporting CP yang merupakan tim yang berlaga di Liga Portugal, ia tidak pernah kalah di laga kandang sejak Februari lalu. Tapi kedatangan The Forest ke Old Trafford seolah memberi peringatan besar bagi Amorim dan jagat sepak bola. Jika modal itu saja tidaklah cukup untuk menaklukkan Liga Sepak Bola Inggris. Kekalahan 2-3 dari Nottingham Forest membuat publik mulai meragukan Amorim. Publik meyakini jika Amorim tidaklah berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya setelah era Ferguson. Akan tetapi perlu diingat, ini barulah permulaan. Toh Amorim datang di dalam tim yang memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang tentu para pemainnya mungkin saja tidak cocok dengan taktik rancangannya. Pastinya butuh waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki tim yang sudah rusak. Tugas berat bagi Amorim. Entah apa yang sebenarnya terjadi di kubu Setan Merah. Prestasi mereka bukan lagi merosot, melainkan seakan terjun bebas pasca ditinggalkan Sir Alex sejak tahun 2013 silam. Meski gelontoran dana yang telah mereka keluarkan sudah sangatlah banyak, tapi itu tidak sedikit pun memperbaiki prestasi. Di setiap musimnya mereka harus terseok-seok di papan tengah klasemen. Akankah kedatangan Amorim mampu merubah nasib Manchester United? Atau hanya akan kembali menggelontorkan banyak uang yang sia-sia? Mungkin pembuktian itu baru bisa mulai sedikit dibuktikan Amorim pasca dibukanya bursa transfer pemain nanti. Dan hasil sesungguhnya baru akan terbukti di musim depan. Apakah Amorim mampu mengembalikan tahta MU? Atau hanya akan kembali membuat Manchester United menjadi bahan lelucon bagi jagat sepak bola? Hasil memuaskan kembali dipetik oleh pasukan London Biru. Setelah melumat Southampton 1-5, The Blues kembali membawa poin penuh kala melakoni laga derby London melawan Tottenham Hotspur. Pasukan Enzo Maresca menang dengan skor 3-4. Chelsea yang di musim ini awalnya mendapat banyak kritikan karena melepas pemain-pemain berpengalaman mereka, kini The Blues malah menjadi pesaing kuat perebutan gelar Liga. Di musim ini skuad Enzo Maresca memang diisi para pemain-pemain muda, yang rata-rata umur para pemainnya 24 tahun. Karena alasan itulah kubu The Blues tidak menargetkan juara di musim ini. Dengan skuad muda yang mereka miliki, manajemen Chelsea menargetkan Chelsea akan menguasai Liga Inggris 4 hingga 5 tahun mendatang. Dalam sebuah wawancara, Cole Palmer mengatakan jika menargetkan juara di musim ini itu terlalu cepat. Siapa sangka, tanpa gembar-gembor apapun, Enzo Maresca sukses memoles pemain-pemain muda The Blues yang sebelumnya dianggap gagal menjadi pemain-pemain super gacor. Yang paling mencolok tentu adalah Cole Palmer. Pemain yang awal kedatangannya membuat Chelsea mendapat banyak hujatan ini lantaran dirinya hanya sering menjadi pemanis di bangku cadangan saat masih membela Manchester City. Kini, di bawah asuhan tangan dingin Enzo Maresca,
Palmer menjadi sosok pemain paling penting di Chelsea. Kehebatan yang tiba-tiba meroket membuat Palmer kini mendapat banyak pujian dari banyak pihak. Taktik pelatih asal Italia itu benar-benar merubah mental dan permainan anak-anak muda The Blues. Tanpa pemain bintang berpengalaman, Maresca sukses menyulap Chelsea menjadi tim cukup solid. Manajemen Chelsea yang sempat mendapat banyak kritikan karena hanya mengandalkan para pemain muda, tetap memilih dia meski telah membuktikan kesuksesannya. Manajemen Chelsea seolah ingin membungkam mereka yang telah mengkritik lewat hasil saja. Kini Chelsea benar-benar menjadi ancaman besar bagi The Reds dalam memenangkan gelar Liga. Meraih gelar Liga kini menjadi semakin sulit bagi Arsenal. Tim berjuluk Mariam London yang di laga sebelumnya sukses membungkam Manchester United dengan skor 2-0, justru malah melempem saat melawan tim mediocre Fulham. Bertandang ke Craven Cottage, The Gunners hanya berhasil membawa pulang 1 poin saja karena hanya bermain imbang 1-1. The Gunners bahkan tertinggal terlebih dahulu lewat gol Raul Jimenez di menit ke-11. Anak asuh Mikel Arteta baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua di menit ke-52. Setelah gol balasan itu, Arsenal terus menguasai jalannya laga dan terus memberikan tekanan untuk Fulham. Meski begitu, tak satu pun gol lagi mereka dapatkan. Tambahan 1 poin ini membuat The Gunners tertinggal 2 poin dari Chelsea yang berada di peringkat kedua. Baru saja sumringah lantaran menang 3-0 saat menjamu Nottingham Forest di Etihad Stadium, yang sekaligus mengakhiri tren buruk mereka yang tak pernah menang di 7 laga terakhirnya. Kini Pep Guardiola kembali dibuat murka setelah anak asuhnya kembali meraih hasil kurang memuaskan di pertandingan ke-15-nya di Liga musim ini. The Citizen hanya bermain 2-2 saat bertandang ke markas Crystal Palace. Hal itu diperparah lagi dengan di kartu merahnya bek kiri mereka Rico Lewis di pertandingan itu. Rico Lewis mendapat hadiah kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran keras di menit ke-84. Ini juga tentu menjadi tambahan beban cukup berat bagi Pep untuk melakoni laga berikutnya. Apalagi setelah ini mereka harus berhadapan dengan rival sekota mereka Manchester United pada 15 Desember nanti. Yang pastinya pertandingan melawan setan merah bukan sekedar permainan saja, namun tentunya harga diri pun dipertaruhkan dalam laga ini.